Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد أما بعد إخواني وحبتي رحمكم الله. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fursah, sebuah kesempatan yang sangat dahsyat. Kesempatan yang tidak diberikan kepada siapapun melainkan kepada hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah mahfum hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahumullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, Inna Allaha yu'ti dunya liman yuhib liman la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada manusia-manusia yang dicintai ataupun yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pangkat, jabatan, harta, semuanya Allah berikan. Taat ataupun tidak taat, beriman kepada Allah ataupun tidak, bahkan wa'iyadzubillah ingkar kepada Allah, semuanya diberikan. Lakin Allah la yutid-din illa liman ahab. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat agama, nikmat mengamalkan agama, nikmat menyampaikan agama illa liman ahab, melainkan hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sampainya kita di awal-awal bulan suci Ramadan ini bukan karena kekuatan kita, betul? Betul. Tapi semata-mata pilihan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hamba-hamba yang lemah yang Allah menginginkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 tahun lebih kita mengalami pandemik, sampai saat ini ujian demi ujian, musibah demi musibah, meninggalnya keluarga-keluarga yang sangat kita cintai, wafatnya para alim ulama di kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Apakah ini belum menjadi tanda ataupun isyarat agar kita berbenah untuk kembali kepada Allah di bulan suci Ramadan, untuk memperbaharui taubat kita, untuk munajat kepada Allah dari segala kelalaian, kemaksiatan, saling menghujat, saling mencaci, saling menjatuhkan, kedengkian. Di awal bulan Ramadan ini ana mengajak, ini panitia bisa aja kita ditodong pagi sama malam. Pak Hasanuddin teleponnya jauh-jauh hari lagi. Nah, program pesantren bisa di cancel, yang penting Al-Ittihad lebih dulu katanya. Daripada pulang nggak bisa lewat Jalan Nuri 1, diikutin saja. Ana mengajak mewakili sebagai teman-teman pembina Masjid Al-Ittihad. Ini namanya saja Masjid Al-Ittihad. Tadi Ketua DMI Bakti Jaya juga sudah sampaikan untuk pentingnya imaratul masajid. Jadi memakmurkan masjid bukan hanya tugas kiai dan para alim ulama. Ini tugasnya seluruh manusia
yang mengaku sebagai umatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam, wajib hukumnya untuk bukan hanya memakmurkan masjid, mengajak orang lain untuk imaratul masajid, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai basis utamanya ahlus sunnah wal. Ini jadi catatan buat teman-teman DMI. Beda madhab, 4 madhab silahkan. Yang punya beda dalam masalah khilafiyah silahkan. Tapi tetap dalam tanda kutip, manhajnya tidak keluar daripada manhajnya ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya tidak menyimpang daripada akidahnya ahlus sunnah wal jamaah yang telah dibentuk, didirikan tokoh-tokoh alim ulama ahlus sunnah wal jamaah yang juga tokoh-tokoh nasional di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kesempatan awal daripada bulan Ramadan, yuk sama-sama tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kualitas daripada amaliyah kita, sehingga kita dapatkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ada yang sudah ketemu 20 kali Ramadan, 15 kali Ramadan. Tapi yang menjadi ukuran, ini para alim ulama katakan, yang menjadi ukuran bukan berapanya. Alhamdulillah ana udah 20 tahun ketemu Ramadan. Ana udah 30 tahun. Ini yang jadi ukuran bukan berapa banyaknya, tapi yang menjadi ukuran kaif. Gimana kualitas puasa kita? Apakah sama seperti yang dahulu, hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi ribahnya jalan terus, namimahnya jalan terus, mengunjingnya jalan terus, tanpa bersedekah, tanpa ihtimam, tanpa imaratul masajid, tanpa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Nabi jelas mengatakan, kam min saim. Berapa banyak orang yang berpuasa? Berapa banyak orang yang berpuasa di kalangan kaum muslimin wal muslimat? Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atasu. Enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Maka di awal Ramadan, para alim ulama, guru-guru kita, muallim-muallim kita mengingatkan, ini di awal ini kita tingkatkan sampai dengan husnul khitam, penutupan di akhir Ramadan, agar Allah hadiahkan kita insyaallah semuanya malam Lailatul Qadar. Ini kita mulai di awal Ramadan yang betul-betul istiqamah dalam puasanya, istiqamah dalam salat tarawihnya, istiqamah dalam menjaga salat 5 waktunya ma'al jamaah, istiqamah taftirus sa'imin, memberikan makan untuk berbuka orang yang berpuasa, istiqamah untuk menjaga lisannya daripada hal-hal yang diharamkan Allah, istiqamah ya ikhwani. Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa in qalla, adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, secara istiqamah, tidak putus-putus, wa in qalla, walaupun amalan tersebut sedikit. Maka di bulan Ramadan dikit-dikit baca Al-Quran. Kenapa Ramadan disebut sebagai syahrul Quran? Bulan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Bil khusus yang ngakunya pengikut madhab Imam Syafi'i, Al-Imamun Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, di bulan Ramadan dia menghatamkan 60 kali khatmah. Nah, 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Buat kita nggak usah banyak-banyak, minimal bulan Ramadan 2-3 kali khatam, alhamdulillah. Jadi nggak capek kita ngedatengin imam-imam yang hafal Quran, ustadz-ustadz yang masya Allah suaranya bagus. Nggak ada ruginya jadinya DKM. Manfaat, minta tadarusan, minta halaqah Quran, minta untuk buat qiyamul lail, minta untuk buka puasa, sahur bersama. Ini tujuannya apa?
yang kemanfaatannya kembali kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasakan manisnya ibadah di bulan suci Ramadan. Ramadan disebut juga sebagai syahrul muasah, bulan kita untuk berbagi kepada fakir dan miskin, kepada aitam, kepada anak-anak yang merasakan putus sekolahnya disebabkan pandemik saat ini. Inilah kesempatan kita untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Afdalus sadaqat fi Ramadan, sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan juga di bulan suci Ramadan. Maka dengan istiqamahnya kita dari mulai awal Ramadan, walaupun dengan masyakkah, dengan kesusahan, dengan letih, menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa ataupun hal yang menyebabkan minal muhbitat, menghapus daripada pahala puasa, ini insya Allah akan melahirkan buah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak saja Ramadan menjadi madrasah untuk melahirkan orang yang bertakwa, imaratul masajid, memakmurkan masjid, adalah ciri daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa fil athar disebutkan al-masjid khairul biqa, baitu kulli taqi, sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini adalah masjid. Tempatnya, rumahnya manusia yang bertakwa adalah masajidullah, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Anda mengajak terutama untuk menjaga solat tarawih kita dengan berjamaah. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi menjelaskan maksud hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melaksanakan bangun malam, melaksanakan salat di malam hari di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba, dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan ihtisab, hanya mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah, tidak mengharapkan pujian atau apapun, Allah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Maksud daripada qiyamul lail dalam hadis ini, para alim ulama mengatakan adalah sempurna melaksanakan solat tarawihnya setiap malam. Maka enggak cukup jadi umat ahli ibadah. Umat Rasulullah ini bukan hanya umat ahli ibadah, tapi disebut sebagai ummatud da'wah, umat yang mau mengajak saudaranya, keluarganya, tetangganya, sahabatnya, rekannya, bahkan musuhnya sekalipun agar mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana yakin kalau kita kompak ngajak keluarga kita, ini insya Allah masjid enggak cukup. Biarin dibangun segini dulu. Kalau nanti nggak cukup, insya Allah masjidnya dibikin 2 lantai. Amin. Ini ajak lagi. Sehingga apa? Kegiatan teman-teman pengurus DMI-nya sangat terbantu. Nggak cuma targetnya 12 masjid, ratusan ribu masjid yang ada di Indonesia ini perlu dimakmurkan, perlu dihidupkan, karena masjid sebagai kekuatan basisnya umat Islam, bil khusus kekuatan basisnya ahlu sunnah wal jamaah. Ini tempat ini, rumah yang kita cintai ini akan menolak bala, yang akan menolak musibah, yang akan menjadi sebab diangkatnya segala bala bencana di sekitar kita, apabila masjid kita ini insya Allah hidup dengan amaliyah-amaliyah yang dicontohkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebagai penutup, ana mengajak untuk kita istiqamahkan menjaga daripada solat tarawih, solat 5 waktu, bil khusus kajian-kajian yang telah dibuat panitia kegiatan Ramadan ini juga sama-sama kita makmurkan bersama. Dan sekali lagi juga ana mengajak teman-teman para dermawan semuanya yang mau menginfakkan hartanya untuk perjuangan masjid kita ini lagi bangun pagar di sekelilingnya. Nanti 10 akhir juga ada kegiatan, halakohnya juga dibuat, halakoh Qur'annya juga dibuat, pengajiannya juga dibuat. Yang mau menyampaikan infaknya, zakatnya, sedekahnya, atau pembayaran daripada fidyah bagi siapa saja yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sebab alasan-alasan yang syar'i yang dibenarkan dalam syariat Islam,
Ini sama-sama kita perlu saling ta'awun satu dengan yang lain, sehingga Nabi mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang satu bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang satu saling menguatkan dengan yang lain. Insyaallah kita minta kepada Allah Ramadan ini dijadikan Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita semua insyaallah husnul khatimah. Ini yang bisa Anda sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.